Selamat bertemu kembali dengan matematika untuk SMP kelas 9. Pada kesempatan ini kita membahas materi persamaan kuadrat. Pada bagian ketujuh ini akan kita bahas penerapan persamaan kuadrat. Penerapan persamaan kuadrat yang dimaksudkan adalah penggunaan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, biasanya dalam bentuk soal cerita. Adapun langkah untuk penerapan persamaan kuadrat, yang pertama adalah membuat kalimat matematika atau yang sering disebut model matematika. Langkah kedua, menentukan penyelesaian yang memenuhi, yaitu bisa dengan menggunakan cara pemfaktoran, dengan cara rumus, atau melengkapkan kuadrat. Kemudian langkah ketiga, menjawab soal sesuai apa yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, berikut ada beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, dua bilangan cacah selisihnya 4 dan hasil kalinya 117. Tentukan kedua bilangan tersebut. Penyelesaiannya, pertama kita misalkan bilangan yang pertama adalah X, maka bilangan yang kedua bisa X tambah 4, tetapi bisa juga X kurang 4. Kemudian persamaannya, jadi hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 117, maka X kali X tambah 4 sama dengan 117, di mana pada penyelesaian ini kita pakai bilangan pertamanya X dan bilangan keduanya X tambah 4. Kemudian ruas kiri kita kalikan, maka diperoleh X kuadrat tambah 4X sama dengan 117. Kemudian 117 dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri untuk mendapatkan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan kuadrat ini kita selesaikan. Dalam hal ini kita menggunakan cara memfaktorkan, sehingga diperoleh X tambah 13 kali X kurang 9 sama dengan 0. Maka X tambah 13 sama dengan 0 atau X kurang 9 sama dengan 0. Dari X tambah 13 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 13. Dan dari X kurang 9 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 9. Untuk X sama dengan 9, maka bilangan pertamanya adalah 9. Dan bilangan kedua, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Sedangkan untuk X sama dengan min 13, ini tidak memenuhi karena min 13 bukan bilangan cacah. Kita perhatikan pada soal di atas yang diminta adalah dua bilangan cacah. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 9 dan 13. Mudah bukan untuk contoh yang pertama ini? Kita lihat contoh yang kedua. Luas persegi panjang yang panjang sisi-sisinya berturut-turut X tambah 1 cm dan X kurang 1 cm sama dengan luas segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya berturut-turut X kurang 2 cm dan 3X tambah 1 cm.
tentukan luas segitiga siku-siku tersebut. Baik, marilah kita bahas bersama-sama. Untuk lebih jelasnya dari soal ini kita bisa membuat sketsa persegi panjang dengan panjang atau lebar di sini X kurang 1, panjang X tambah 1. Kemudian segitiga siku-siku, di mana panjang sisi siku-sikunya berturut-turut X kurang 2 dan 3X tambah 1. Langkah selanjutnya kita membuat persamaannya dari yang diketahui pada soal, yaitu bahwa luas persegi panjang sama dengan luas segitiga. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2, atau setengah alas kali tinggi. Kemudian apa yang sudah diketahui di soal kita substitusikan. Ruas kiri X tambah 1 kali X kurang 1 sama dengan X kurang 2 kali 3X tambah 1 dibagi 2. Jadi panjang kali lebar sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Ruas kiri kita kalikan menjadi X kuadrat kurang 1 sama dengan bagian pembilang di ruas kanan kita kalikan diperoleh 3X kuadrat kurang 5X kurang 2 per 2. Selanjutnya kita kalikan silang 2 di penyebut pada bagian ruas kanan ini kita kalikan dengan ruas kiri sehingga diperoleh 2X kuadrat kurang 2 sama dengan 3X kuadrat kurang 5X kurang 2. Selanjutnya semua suku di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi 2X kuadrat kurang 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian ruas kiri kita sederhanakan, maka diperoleh min X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Kalau ini kita kalikan dengan min 1, maka didapatkan X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Ruas kiri kita faktorkan, maka menjadi X kali X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Dari X kurang 5 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 5. X sama dengan 0 tidak memenuhi persyaratan untuk penyelesaian soal. Ya, itu kalau kita perhatikan, kalau X ini sama dengan 0 kita substitusikan ke salah satu sisi yang diketahui, maka akan diperoleh nilai negatif. Ya, maka X sama dengan 0 tidak memenuhi. Sehingga yang kita pakai untuk menyelesaikan soal di atas adalah X sama dengan 5. Maka untuk X sama dengan 5, panjang sisi siku-siku yang pertama X kurang 2 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3 cm. Sedangkan panjang sisi siku-siku yang kedua sama dengan 3X tambah 1 sama dengan 3 kali 5 tambah 1 sama dengan 16 cm. Jadi luas segitiga alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 3 kali 16 dibagi 2 sama dengan 24 cm persegi. Demikian untuk contoh yang kedua. Baik, kita perhatikan contoh yang ketiga, yaitu diketahui panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut X tambah 1 cm dan 3X cm, sedangkan panjang diagonalnya 4X kurang 3 cm.
Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. Pertama kita buat sketsanya, panjang, lebar, dan diagonal persegi panjang. Kita perhatikan antara panjang, lebar, dan diagonal pada persegi panjang membentuk segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. Maka kita peroleh persamaan P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan D kuadrat. Maka sama dengan kuadrat dari X tambah 1 ditambah kuadrat dari 3X sama dengan kuadrat dari 4X kurang 3. Kemudian kita kuadratkan, diperoleh X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 9X kuadrat sama dengan 16X kuadrat kurang 24X tambah 9. Kemudian ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Kemudian kita sederhanakan, maka diperoleh min 6x kuadrat tambah 26x kurang 8 sama dengan 0. Bentuk ruas kiri bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 atau kali setengah, dikarenakan suku-suku pada ruas kiri memiliki FPB sama dengan 2, sehingga diperoleh persamaan kuadrat min 3x kuadrat tambah 13x kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Kita dapatkan min 3x tambah 12 kali min 3x tambah 1 per min 3 sama dengan 0. Min 3 dengan min 3 dan 12 kita sederhanakan. Maka didapat x kurang 4 kali min 3x ditambah 1 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0 atau min 3x tambah 1 sama dengan 0. Dari x kurang 4 sama dengan 0 kita dapatkan x sama dengan 4. Dari min 3x tambah 1 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan 1/3. Untuk x 1/3 tidak memenuhi syarat untuk penyelesaian soal di atas, dikarenakan kalau sepertiga ini kita substitusikan misalnya pada panjang diagonal akan diperoleh nilai negatif. Maka untuk penyelesaian kita pakai X sama dengan 4 sehingga diperoleh panjang sama dengan 5 cm, lebar sama dengan 24 cm. Jadi luas persegi panjang sama dengan 5 kali 12 cm sama dengan 60 cm persegi. Demikianlah materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.